Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah, sehat ya? Mudah-mudahan lagi ngumpul sama keluarga, lagi nggak pakai koyo ya, lagi nggak pada puyeng. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga insya Allah pada sehat ya. Banyak orang yang kaya, yang hidupnya berlimpah, tapi dia nggak manfaat. Tapi ada orang-orang yang nggak punya apa-apa, subhanallah, keberadaannya dikangenin orang dan manfaatnya banyak. Ada lagi orang-orang yang sepertinya gitu loh. Ada orang-orang terbuang, tapi subhanallah mereka kemudian menjadi orang yang juga bermanfaat. Tapi sebagian dari kita yang sehat, ya, yang dikasih banyak sekali karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah malah manfaatnya nggak ada. Kalau Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, adalah orang-orang yang punya banyak manfaat buat manusia yang lain. Episode ini sebenarnya episode yang ditunggui oleh semua pemirsa, karena pernah beredar waktu Idul Kurban, ada ibu seorang pemulung yang kemudian berderma berkurban, ya. Nah, banyak kemudian datang kepada saya, Ustadz hadirkan dong di Antv, di chatting dengan YM. Subhanallah, kita berdoa kepada Allah. Sekarang menjadi tamu kita malam hari ini. Nih lagi dijemput mestinya sama Denny nih. Teman Denny-nya mana nih? Oh iya, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustadz. Sehat deh. Amin. Manfaat hidup dia nih. Amin, insya Allah Ustadz. Wah, tamunya mantep Ustadz. keren nih tamunya, bener. Namanya Nenek Yati. Nenek Yati namanya. Nenek Yati. Subhanallah. Ingat ya pemirsa ya? Ingat ya Ibu ya? Pokoknya broadcast BBM ya, broadcast Twitter segala macam, subhanallah dah. Pengen tahu kan orang kayak gimana kan? Kita akan undang Pak Ustadz. Dia ini ternyata 3 tahun Pak Ustadz. 3 nabungnya. tahun, nabungnya 3 tahun. Akhirnya beliau bisa membeli kambing. Subhanallah. 2 kambing, yang satu seharga 2 juta, yang satu seharga 1 juta. 2 kambing, subhanallah. Juga nanti ada juga Superwoman juga yang kedua Pak Ustadz. Nanti kita undang yang pertama dulu ya. Siap. Langsung kita ini dia. Saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk Nenek Yati. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Cakep banget sih. Aduh. Ada. Udah nenek-nenek ketawa nggak ada giginya. Tuh ada sisanya dikit. Ada siksanya, ada 3 biji. 3 biji. Aduh ya Allah bisa Mayati nyampe sehat ke Mayati sini. ya. Ya begitulah Pak. Jadi gemetar saya itu sebenarnya bikin susah Pak Ustadz sampai di sini. Ya. Cuman ya begitulah, bingung mau jawabnya juga. Kan belum ditanya. Belum ditanya. Iya, bentar, enggak dari tadi itu. Oh, dari tadi. Dari tadi saya bagaimana kalau ditanyain Pak Ustadz gitu maksudnya. Iya. Kan kemarin juga si Neng, Bu, lagi hari apa juga itu juga lagi milihin sampah Pak Ustadz. Mayati katanya dicariin orang katanya gitu, jadi dongeng dulu nih ceritanya. Ya, nggak apa-apa. Kita dengerin dah. Kita dengerin ya Bu-ibu ya. Dicariin orang katanya siapa? Tahu ono di atas kena tinggal dulu kipluk-kipluk. Kata teman-teman suruh salin, bagaimana salinnya orang adanya begini. Wah nenek-nenek bener-bener nenek-nenek dasar katanya gundal gandul. Malunya. Habis jadi nyusahin orang sedunia pada nyariin nenek-nenek. Nah, masalahnya begini Pak Ustadz, saya mau ngomong sebelumnya ditanya dulu. Memang yang tahu itu riwayat saya orang Masjid Ittihan. Jadi memang saya jinak itu di situ 3 tahun. Kita anak nggak punya, orang tua nggak punya, saudara nggak punya, tempat tinggal pun nggak punya. Kenapa memang barangkali sama Gusti Allah ini
Dikasih pintu surga. Tiba-tiba ngumpulin duit 3 tahun. Dapat dikumpulin sedikit-sedikit. Nginjek 3 tahun itu dapat emas 10 gram. Maksudnya ngumpulin disambung. Jadi 10 gram. Akhirnya dibeli, dihitung-hitung, habis 4.600.000. Saya jual lagi dapat 3.800.000. Alhamdulillah Pak Ustadz dapat kambing 2 biji. Allah. Saya tuntun. Orang kata yang punya kambing, mau buat apa mak? Katanya beli kambing. Enggak, kita barangkali orang tua saya nyampe ini kambing bakal tuntunan ke sono. Allah, bakal tuntunan ke surga. Ke sono orang tua. Lebaran kan hari Jumat, Pak Ustadz. Saya anterin hari malam Rebo. Mak mau kemana? Kata orang masjid. Kambing siapa? Dieret-eret. Punya emak. Yang bener masa emak. Punya duit gitu ya. Nah, ya masa iya mak? Iya. Ya udah, taruh aja situ, diikat Pak. Allahu Akbar maghrib. Tinggal naik ke atas. Iya, saya juga mau pulang sholat maghrib. Ntar balik lagi nek. Iya. Ujuk-ujuk datang orang masjid nganterin tamu. Mak, ngapain tidur mulu? Ya habis mau ngapain? Mau nyari daging, orang saya naruh daging ke masjid, masa mau nyari daging? Ngapain ngantri gitu ya? Nah, kalau tadinya mah iya Pak Ustadz, belum punya pikiran lebaran unyuk-unyuk nyari sembako. Ini nyari daging. Alhamdulillah saya bisa kurban. Tapi kok bisa nyusahin orang sedunia gitu. Enggak nyusahin mak. Ntar kita pengen tahu ceritanya nih mak. Emak sehari-hari kegiatannya apa dan bagaimana proses emak nabung sedikit demi sedikit ya mak ya. Kita kasih waktu abis ini iklan mak. Ntar mak sabar mak ya. Iya. Sambil emak rapiin jilbabnya biar kelihatan tambah cantik mak. Nah. Asik. Nah kalau gitu kan cakep. Cakep. Iya. Tetap di chatting dengan YM. Kita ngumpulin duit ya buat beli iPad, buat beli bebek, handphone baru, segala rupa, iPhone lah. Emak ngumpulin duit buat jadi tuntunan orang tua ke sorga. 3 tahun sedikit-sedikit dikumpulin. Kita nggak nawar tuh kalau beli yang gitu-gitu ya. Kira beli kambing nawarnya sampai kayak apa tahu. Kambingnya protes maksudnya. Mak, pengen Emak ketawanya cakep tuh. Iya. Tuh lihat. Ya. Iya cakep. Giginya hilang separuh ya Bu ya. Enggak. Mak kalau ketawa kayak personel Seven Icon. Cantik mak. Emak nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Kayak Elvis Sukaisi baru tahu. Mantep. Sehari-hari mak kegiatannya ngapain mak? Itu milin kertas. Ya pokoknya sampah aja lah di itu. Kertas yang diambil, kertas botol dipisahin. plastik. Ini tadi kemarin nih. Plastik gitu. Ini kemarin tadi beliau tugas dulu. Oh iya. Ya emang kayak gini benar. Misa-misain ya Mak ya. Sebelumnya misa-misain. Ya habis emang udah dari riwayatnya begitu. Emak dari tahun berapa begitu Mak? Tahun 65 udah. Allah karim. 65. Iya. Nah, jadi gembel bukan umurnya. Kalau umurnya nggak tahu. Lahir tahun berapa, umur berapa nggak tahu. Emang nggak tahu umur mak berapa mak? Nggak tahu. Oh, iya. Dia lahir tahun berapa, umur berapa nggak tahu. Waktu inget dulu waktu emak lahir ada apa? Yang nggak tahu itu juga. Adanya cuman nggak pakai baju kata orang tua. Oh jadi apa aja sih mak yang dikumpulin? Kertas, botol? Kertas, kardus, ya barang-barang bekas gitulah. Duh, sementara banyak orang yang mau bazir Tapi hidupnya. makan, ngopi, utang, jual sampahnya itu sebulan sekali baru dijual. Emak kumpulin dulu. Kumpulin dulu. Buat bayar utang, makan, sehari-harinya ada sisanya ya saya kumpulin. Kalau nggak ada ya ntar jual lagi gitu. Nah kan gitu mak, emak kan serba keterbatasan nih mak ya. Kadang emak sendiri bilang barusan, emak malah sempat ngutang. Nah itu emak gimana nyisinya sedikit-sedikit sampai bisa beli itu mak? Caranya kan gimana? hasil
hasil penjualan itu kalau dikumpulin diambil sisanya. Supaya bagaimana caranya. Nah ini terbukanya dari selatan ke utara, dari timur ke barat, bersih, hutang. Saya timbul punya niat pengen beli kambing. Soalnya sono sini udah nggak punya utang gitu. Allah. Alhamdulillah gitu. Ya dikabulin kali yang kuasa buka jalan. Subhanallah lah. Pemirsa yang pada pengen ngasih hadiah umroh nih buat Mak Yati nih, buat Nek Yati. Nah, ini nomor SMS-nya di layar kaca, kirim SMS deh. Kalau ada yang pemirsa yang mau ngeberangkatin umroh, kirim SMS ke nomor handphone yang kita tayangin di layar kaca. Ya, mudah-mudahan beliau bisa ketemu sama Allah SWT ya. Ya Mak ya, dia bisa pergi umroh. Alhamdulillah. Punya nggak pengen ke sono gitu? Ya. Pengen sih pengen, cuman ada tapinya Pak Ustadz. Apa tapinya? Nah sekarang kita pergi ke naik haji. Lah pulang naik haji kita tempat tinggal nggak punya. Masa kudu sembahyang di emper toko lagi. Ntar Mak sekalian, Den. Ya. Kan kita punya sawah tuh. Di Sukabumi. Benar. Kalau emak mau, emak yang garap. Pulang dari umroh. Ntar nempatin sawah punya ya. Insya Allah. Kalau perlu mah tinggal metik aja deh. Yang nanam Denny ntar. Iya. Saya yang nanam, emak yang rawat, ntar yang ngambilin barang biar Pak Ustadz. Ya banyak sedikit memang Bapak minta ngejanjiin. Ini mah nggak janji, beneran. Gak pakai janji ini mah. Ya pemirsa ya. Siapa yang pada pengen ngasih umroh nih sama dia nih. Nih nomor apa namanya handphonenya. Silakan SMS ke sini. Mas sendiri apa berdua hidupnya? Ya jomblo nih jomblo. Jomblo. Combro dia kata jomblo. Mas di rumah sama siapa aja? Apa berdua? Berdua, cuman bapaknya nggak ngikut. Orang tadi di bel katanya suruh meluncur sendiri. Ya udah kesempatan. Tuh di warga katanya. Oh suami ya? Ada. Suaminya lagi sibuk di rumah packaging yang udah diambilin sama emak. Ya, suami itu ikut nabung waktu itu ya? Ya nggak tahu malahan Pak Ustadz. Oh nggak tahu dia mah. Saya punya niat ke situ. Nah dia pengen niatnya sebenarnya suami itu pengen punya setengah jengkal atau sejengkal pengen beli tanah. Tapi timbulnya saya malah timbul unyuk-unyuk minta beli kambing. Lah kalau punya duit emang punya simpenan. Ya mampu nggak beli kambing? Oh kamu emak nih dari kemarin ribut beli kambing dulu. Pagi-pagi ke pasar nggak? Emang mau ngapain ke pasar? Nggak punya duit. Sampai diunjukin di dalam dompetnya punya duit 15.000 Pak Ustadz. Tuh sisanya bayar. Yaudah ntar gini aja ya. Yang masalah umrohnya tuh kalau mau dia duitin jadi modal boleh ya. Mau buat ngontrak boleh, mau beli tanah sepengki boleh, terserah Mak aja ntar ya. Mak kita mau kenalin lagi Mak. Mak kita mau kenalin lagi nih ada orang ya. Benar. Yang hebat juga nih. Orang hebat juga. Ini wanita super yang kedua. Ini yang pertama kita punya 2 wanita super malam hari ini. Ini sampai saya perlu minta catatan dari tim kreatif saking banyaknya prestasi yang pernah beliau dapatkan. Ya Allah. Dari keterbatasan kesehatannya. Ini pernah jadi juara 1 tingkat nasional Wira Usaha Muda Teladan dari Menpora. Pernah juga jadi perempuan berprestasi di bidang kewirausahaan dari Bupati Kebumen tahun 2008. Profesional ASEAN Award dari Media Eksekutif 2008. Pemuda Andalan Nusantara dari Menpora 2009. Juara 1 9 bintang kategori ekonomi kerakyatan dari HM Sampurna 2010. Juga mendapatkan gelar dedikasi ibu untuk Indonesia dari majalah Umi 2010. Kita undang, ini dia Ibu Irma Suryan. Ampuni aku dosa-dosaku, hanya ridhamu ya Allah. Ampuni aku dosa-dosaku, hanya ridhamu ya Allah. Sebelum break nih Den. Ya. Sebelum break. Yang paling menghebohkan dari ini adalah apa Pak Ustadz? Beliau ini bikin kesetan. Ya.
nyampe ke Jerman. Wah, sudah ekspor ke Jerman. Jadi yang musat ngeset ini orang bule. Subhanallah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lu deh. Saya kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Nah, pemirsa, ini dia produknya yang dibuat sama Ibu Irma. Kesetan ya. Kesetan, Salah Pak Ustadz. satu. Salah satunya. produk. Jadi produknya emang cuma kesetan Pak Ustadz, tapi ada banyak model gitu Pak Ustadz. Ada sampai sekarang udah ada 42 bentuk ya. Lo tau gak nih gambar apaan? Coba tuh, tanya di ibu-ibu dulu. Coba Ibu, tebak Bu, gambar apa Bu? Gambar apa aja? Ah, Gajahnya laki apa cewek? Nah, ya, yang tahu cuman yang bikin ya Bu. Nah, ini kalau di sini dijualnya seharga 35.000 Pak Ustadz. Allah. Tapi kalau udah nembus ke pasar Australia, ini harganya $7 sampai kurang lebih $70.000. Masya Allah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Irma. Bu Irma, awalnya gimana nih bisa bikin kesetan gini? Terus yang dilibatin siapa aja sih? Karena kan pasarnya udah ekspor, otomatis produksinya udah massal. Iya, karena kami sebagai penyandang cacat, alhamdulillah saya diberi istilahnya, saya bersyukur aja di anugerah oleh Allah, yaitu saya berdua dan suami adalah seorang penyandang cacat. Oh, Tapi dua-dua? Iya, dua-duanya penyandang cacat. Ustaz. Ada nggak suami sekarang? Ada, ikut ya. Kemari aja. Ntar ya kita panggil ya. Nah, terus. Ya alhamdulillah saya tidak merasa rendah diri, saya bersyukur aja menjalani hidup saya. Awalnya karena banyak pabrik-pabrik yang menolak saya melamar kerja, sudah kesana kemari saya selalu ditolak sampai 15 Karena kali. cacat itu. Iya, karena kecacatan saya ini. Terlalu memang. Iya, sehingga pabrik-pabrik di Indonesia ini bahkan saya 15 kali melamar itu tidak ada satupun yang menerima saya. Terus saya terbesit inspirasi bahwa daripada saya melamar kerja selalu ditolak, lebih baik saya menciptakan lapangan kerja aja sendiri. Subhanallah. Akhirnya malah bisa memperkerjakan banyak orang ya? Iya, akhirnya karena waktu itu dari membuat keset sendiri saya bersama suami, lama-lama kan banyak peminat ya yang membeli, banyak pesanan. Akhirnya saya melibatkan teman-teman penyandang cacat. Yang awalnya ada 19 orang, sekarang yang tertampung di rumah saya. Karena memang keterbatasan tempat tinggal kami. Di mana itu? Di Kebumen. Di Kebumen, Iya. Bos. Kebumen, Jawa Tengah. Iya, sebenarnya sih banyak teman-teman penyandang cacat yang ingin gabung dengan kami, tapi sehubungan keterbatasan tempat, akhirnya saya hanya mampu menyediakan mereka itu sekitar 19 orang yang nginep di tempat saya. Iya. Itu mereka terdiri dari... mereka nginep juga? Iya, nginep. Jadi saya ngasih makan, ngasih semuanya kebutuhan dia sehari-hari, kita tampung semua. Dan mereka saya beri pekerjaan, beri keterampilan, setelah itu saya yang memasarkan. Seperti itu. Tapi di luar 19 orang itu ada berapa orang yang... Iya, kita memperkerjakan itu dengan terlibat? sistem plasma ya. Jadi home industry di rumah masing-masing. Wih, keren. Seperti ibu-ibu seperti ini yang di tempat kami itu ada sekitar 17.000 orang di 6 kabupaten. 17.000? Iya. Yang 17.000 orang di kota Belajar sama kita di rumah. kayaknya nih, belajar aja. Benar-benar. 17.000. 17.000 orang. Iya. Plasmanya tuh ya? Iya, 17.000 itu terdiri dari ada para waria, WTS. Waria? Iya, anak-anak jalanan. Allah. Terus nggih, mereka yang istilahnya pekerja itu ya, PSK itu yang dulunya itu aktif di kegiatan negatif seperti itu. Akhirnya jadi ini. ya membuat keset dan alhamdulillah 60% itu bisa sembuh. Wah. Mayati sampai tepuk tangan tuh. Iya. Subhanallah. Mengerti, Mak? Enggak. Mayati. Areng keplok ikut keplok. Iya. Oh, yang lain keplok, aku keplok katanya Mak. Mak, badan suka pegel-pegel nggak, Mak? Asam urat. Oh, suka pegel-pegel. Ibu Irma juga suka pegel-pegel ya? Enggak. Oh, enggak. Nah, Alhamdulillah, iya. berarti ini hanya untuk pemirsa Yang sama pegel-pegel. Yang pegel-pegel. Iya, benar. Kayak Denny, Mayati. Iya. Denny punya informasi pemirsa. Denny ada info nih untuk kalian yang memiliki aktivitas yang padat, pasti sering merasakan pegel-pegel, nyeri otot dan keseleo. Tapi jangan khawatir lagi dengan pegel-pegel, nyeri otot dan keseleo. Karena sekarang ada Stop X. Ini dia, ada Stop X, krim analgesik yang meringankan pegal-pegal, nyeri otot dan keseleo. Karena Stop X mengandung counter iritan yang memberikan rasa hangat
dan kandungan pereda nyeri Stop X lebih banyak dibandingkan produk sejenisnya. Ditambah lagi ada benzil nikotinat yang membantu penyerapan sehingga proses penyembuhan terjadi lebih cepat. Jadi jangan lupa sediakan selalu Stop X dimanapun Anda beraktivitas. Stop X, ekstra hangatnya, ekstra khasiatnya. Oke, kita pengen ngobrol lagi Pak Ustadz ya. Siap. Anak ada Mak? Anak? Enggak punya, kalau anak angkat ada. Oh, anak. Hebat ya punya anak angkat deh. Subhanallah. Cuman enggak mau bantuin orang tua. Ya kenapa? Ya nggak tahu, ngikut istrinya Pak Ustadz. Oh sekarang udah nikah. Oh, udah nikah, udah pisah sama emak gitu ya. Nah iya. Ah, Ibu Irma. Ngikut di Pademangan. Oh iya di Pademangan. Dia ini pengen tanya nih sama Ibu Irma yang pasarnya udah nembus sampai ke Australia. Itu gimana awalnya bisa nembus pasar ekspor? Dulu awalnya itu proses, yaitu saya bersama adik saya itu membawa keset 5.000 lembar itu ke pasar Tanah Abang. Awalnya seperti itu. Padahal saya sendiri itu belum tahu di mana pasar Abang tersebut. Oh, belum tahu, mau dibawa aja gitu. Iya, saya naik bis waktu itu, naik bis dari tempat saya ke Bumen. Terus datang ke Tanah Abang itu waktu itu masih malam jam 3. Yeah. Terus waktu itu Jakarta kan diguyur hujan deras dan musim banjir. Yeah. Nah, saya kena banjir itu keset-keset Ya kan pasar Allah. Abang ya. Tanah Abang. Terus saya 5.000 kena banjir. Iya. Allah. Sama belum tahu ini mau dijual kemana gitu ya. Iya, terus saya itu tidur di atas karung, keset saya Keset, itu ya. Terus di bawah saya itu kan air banjir setengah Allah, meter sekitar Masya itu. Allah. Ya. Akhirnya pas jam 7:30 itu ada angin kencang. Tepat di pipi saya itu ada koran itu bertampar di pipi saya. Setelah saya ambil, saya baca di situ ada tulisan Lomba Wirausaha Tingkat Nasional di Kementerian Menpora dan Infrastruktur. Cara Allah ngangkat deh. Lewat banjir korannya nyampe. Banjir, tiduran, terus kemudian Nempel. kayak di film-film ya. Itu terjadi Iya, bener oh ya. ya. Kayak di film-film modelnya. Terus. Waktu itu saya Tahan baca. dulu Mbak Irma. Tahan. Tadi suruh terus, biarin dulu. Iya. Terus sama biarin Udah nih. biarin terus. Oh, biarin. Ya waktu itu setelah saya baca ternyata di situ ada tulisan Lomba Wirausaha Nasional Tingkat Nasional di Allah. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wah. Terus ternyata syaratnya itu harus mendaftar di Universitas Indonesia di Depok sama di kantor kementerian. Saya sendiri juga tidak tahu di mana itu UI? Ya, waktu Nih, ketemu lagi sama koran yang kedua nih. Nah, yang ini boleh potong. Iya. Apa yang terjadi? Apakah datang majalah yang kedua nempel lagi? Sehingga akhirnya ketemu kampus UI tetap di chatting dengan YM. Itu dia Ibu Irma di Tanah Abang, nggak tahu mau kemana dengan 5.000 keset ketiduran di banjir. Nempel kertas. Koran ya. Koran terbuka. Makanya emang kita kudu percaya sama Allah kali ya, bener-bener ya. Kadang kita nggak mau pahit, nggak mau susah, nggak taunya itu jalan Allah ya. Coba kalau ngutuk-ngutuk marah-marahnya kan, banjir. Koran dilewatin lagi tuh. Iya. Nggak dibikin mampir ya kan. Benar. Satu pelajaran yang bisa kita ambil. Subhanallah. Satu pelajaran yang bisa kita ambil, kalau banjir tidur di luar. Maksud. Terusin. Lanjutin lagi Bu Irma, gimana tadi? Iya, setelah saya membaca sebuah informasi dari koran tersebut, Nyari UI. Iya, nyari UI. Nyari Kemenko. Bukan, saya langsung ke UI waktu itu karena pikir saya kalau dari Tanah Abang Pasar Minggu UI itu kan agak dekat Depok ya, itu ya. 604. Iya. Terus saya naik angkot ke sana. Di sana ternyata UI itu besar sekali. Saya juga benar, gede banget. Iya, kaget itu. Sampai sana itu saya bingung mau cari siapa juga bingung, panitia di situ juga nggak jelas juga karena kan saya tidak tahu dunia internet kampus, ya itu kan tidak Itu tahu sambil ya. bawa keset yang tadi tuh ya, 5.000. Keset yang tadi sudah saya masukkan ke Pasar Tanah Abang, sudah saya titip-titipkan. Oh itu. iya, oke. Ya. Terus? Ya. Terus akhirnya saya ketemu sama Bu Nining kalau tidak salah, Rektor Universitas Indonesia yang
kampus PUI kalau nggak salah itu. Perwakilan rektor. Iya, perwakilan rektor. Terus saya di situ mendaftar, Bu, saya ingin mendaftar ikut lomba wirausaha tingkat nasional. Kata beliau yang ikut di sini itu semuanya harus lulusan S1, S2, S3 seperti itu. Saya juga sampaikan ke Ibu waktu itu bahwa saya juga S1, S2 dan S3, SD, SMP dan SMA. Iya. Terus Bu. Walaupun demikian saya merengek-rengek, istilahnya saya memohon agar bisa paling tidak saya di audisi dulu, paling tidak diikutkan dulu, ya diberi kesempatan dulu bahwa saya itu bisa seperti itu. Akhirnya beliau merekomendasi dan akhirnya saya diikutkan lomba. Alhamdulillah saya dari 4.000 orang seluruh Indonesia, kemudian dijaring menjadi 1.000 besar, terus akhirnya 100 besar, itu pun berproses. Tidak semudah apa yang saya ceritakan. Itu sampai ke 10 besar, akhirnya kami diterima di Menpora, di sana masih dilombakan lagi. Dan pada tanggal 28 Oktober ya, tepatnya di Hari Sumpah Pemuda, itu saya diumumkan mendapatkan juara 1 tingkat nasional wirausaha muda. Akhirnya juara 1. Kita pengen tahu ya, lelaki pujaan hati beliau yang ada mendampingi Selalu mendampingi. Turut berjuang juga. Kita undang Pak Ustadz. Siap. Ini dia suaminya, Bapak Agus. Bagus dong. Masya Allah suami istri ya. Kalau saya tuh sebenarnya kurang nyaman ya dengan sebutan cacat ya. Tapi ya di Indonesia sebutannya kira-kira begitu. Insya Allah orang-orang yang dimuliakan Allah ya. Mas Agus, gimana ceritanya mendampingi beliau ini? Ya susah senang dirasakan bersama. Susah senang jalan bersama. Mas Agus sih rambutnya keren banget sih. Kayak band ya? Boy band itu loh. Iya. Oh kan mah rambutnya. Dari samping saya kirain Morgan Smash, Bu. Nah, kita ngobrol sama Mak Yati lagi ya. Mak, setelah Mak ini Mak kurban 2 kambing. Sekarang yang Mak rasain apa Mak? Dibandingin dulu waktu belum berkurban Mak. Yang dirasain ya seneng. Dapat pintu surga gitu aja. Iya. Seneng. Bisa ketulusan korban. Kalau tadinya memikirin utang doang. Gitu. Sekarang bisa korban gitu Mak. Bisa korban tapi nyusahin orang sedunia. Emak tuh ini. Pada nyariin emak. Enggak lah Mak, enggak nyusahin. Kita malah banyak belajar dari emak. Banyak yang terinspirasi sama banyak yang nangis loh Mak waktu cerita emak di broadcast di... Habis bagaimana, malu gitu di depan ibu-ibu. Sering dicemooh aja, cuman saya diem, terima apa adanya, pasrah aja. Yang ngedengerin Gusti Allah yang bikin badan. Kalau ngedengerin orang rusak rumah tangga. Subhanallah, bener juga tuh. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol lagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Chatting dengan YM, masih dengan Ibu Irma dan Mak Yati, 2 orang superwoman kita malam hari ini ya. Oke, Ibu Irma dengan segala keterbatasan SDM dan permodalan, ternyata bisnis tradisional ini punya visi misi yang luar biasa menurut saya. Apa itu visi misi? Silakan, Ibu Irma. Kami mempunyai visi misi terutama yaitu kami ingin memberdayakan teman-teman penyandang cacat agar bisa berkarya, berprestasi, dan bisa berwirausaha dan mandiri. Visi misi kami seperti itu. Dan saya juga untuk saat ini sangat bersyukur sekali atas bantuan yang diberikan oleh Pertamina kepada kami untuk membangun sebuah asrama, sehingga cita-cita kami selama ini yang kami rilis bersama suami itu didengarkan oleh sebuah PT Pertamina dan alhamdulillah sekarang kami sudah mempunyai asrama penyandang cacat.
Wah. Itu cita-cita Ibu Irma yang udah lama gitu ya? Iya. Pengen punya asrama itu? Iya. Iya, kami dan suami itu dalam hidup itu sering tidak pernah memikirkan kehidupan kami pribadi. Kami itu bisa senang, bisa bahagia kalau melihat orang lain itu bisa berkarya, bisa berprestasi. Bisa jadi bupati nih kayaknya. Bermanfaat buat Iya orang benar, lain. visi misinya bagus. Visi misinya luar biasa. Allah senang yang begini-gini. Amin. Dan kita pun mengapresiasi ya pemerintah ya yang sudah bikin lomba-lomba usaha ya, tadi wirausaha. dengan UI tadi ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi dan kalau bisa setahun nggak cuma sekali mungkin ya, bisa 2-3 kali. Bisa melahirkan Ibu Irma yang lain. Yang ya, lain betul. Kita berdoa bareng Pak Ustadz. Iya deh. Ini kan ada emak ya. Emak aja kalian doa dulu buat pemirsa di seluruh tanah air. Ya, kali ini kita kasih kehormatan dan kita minta dengan hatinya emak yang tulus, emak doain kita emak. Ya, sebisa-bisanya emak deh. Mak, minta doanya mak. Iya. Ya. Amin. Suaranya kenceng mak. Ya mak. Terserah mak mau doain Mak terserah apa, doain apa harapan buat pemirsa. Apa, buat pemirsa, buat kita semua yang datang di sini mak. Iya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, karyawan studio, saya bisa nyampe di sini karena diundang. Mudah-mudahan Gusti Allah pada ngasih panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari belainya. Insya Allah saya tahun depan bisa ngurban lagi. Ya, mudah-mudahan aja Allah pada ngasih keberkahan semua yang ada di sini. Amin. Gitu. Buat pemirsa semua. Ustaz. Ya, amin. Sambung Pak Ustadz. Biar Mbak aja. Oh, iya, Mbak. Mbak Ibu terusin. Irma. Bu Irma doain kita nih. Iya. Beliau banyak sekali kebaikannya ya. Amin. Ya, saya mohon kepada pemirsa semua dan ibu-ibu yang ada di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan semua perjuangan kami. Mudah-mudahan Indonesia juga mendengarkan apa yang saya perjuangkan dengan suami saya. Mudah-mudahan ada yang melanjutkan perjuangan kami. Ya Allah, berikanlah banyak rezeki pada kami, terutama kepada teman-teman penyandang cacat, agar mereka itu tidak merasa rendah diri, agar mereka merasa tidak disepelekan dengan masyarakat, agar mereka itu bisa berguna bagi nusa dan bangsa, agar mereka itu juga bisa mencapai surga Allah. Dan saya dan suami saya berharap agar saya benar-benar agar saya benar-benar bisa diterima amal ibadah saya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh hajat, masalah, keinginan, cita-cita pemirsa semua di seluruh tanah airmu ya Allah, dari mancanegara yang pada ngelihat tayangan ini. Mudah-mudahan kau kabulkan hajatnya, kau selesaikan masalahnya, kau sembuhkan penyakitnya, kau sehatkan badannya, kau bayarkan hutangnya, kau berangkatkan ke Baitullah Haram, kau jadikan yang belum berjodoh dengan jodoh saleh-salehah, kau jadikan yang belum beranak turunan, kau jadikan anak turunan tengah-tengah mereka, yang belum kerja dikasih kerjaan, yang udah kerja dikasih hebat kerjanya, yang belum usaha dikasih usaha, yang udah usaha dikasih hebat usahanya dan berkah. Ya Allah, panjangin umur kami, tapi dalam ketaatan dan kesehatan. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Berikan ampunanmu atas setiap apa yang kami lakukan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna ilaikal masir. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal. Kita juga terima kasih Dan ya sama Masjid Ittihad ya. Apa Ittihad ya namanya? Iya. Ijtihad apa Ittihad? Iltihan yang di Tebet Mas. Mas, kita terima kasih sama teman-teman DKM yang udah bantu Mayati ya. Dan buat seluruh kawan-kawannya Mayati, mudah-mudahan ada berkahnya. Amin ya. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Kebumen, Solo, nanti saya mampir ke sana. Insya Allah. Makasih Mas Agus ya. Mas Agus terima kasih. Ibu Irma terima kasih. Mayati terima kasih. Jamaah yang ada di studio terima kasih telah hadir di sini. Saya Dini Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Mohon Toto pamit. Alkit Toto juga. Alkit and Friend. Kita mohon maaf kalau kita sudah merepotkan orang sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.